Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan Komisi Kejaksaan RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum UNAN melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion atau FGD tentang rancangan KUHP. Kegiatan ini digelar untuk dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam pandangan akademisi dan praktisi terhadap pembaruan hukum acara pidana di Indonesia, khususnya mengenai penyidikan yang transparan dan akuntabel melalui penguatan lembaga penegak hukum. Pembaharuan hukum pidana di Indonesia mengalami perkembangan pasca disahkannya KUHP nasional. Pada tanggal 2 Januari 2023, Indonesia memiliki KUHP nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pemberlakuan KUHP nasional adalah setelah 3 tahun, yakni akan diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2026. Dalam rangka menyambut keberlakuan KUHP yang baru, maka dirasakan perlu untuk dilakukan penyesuaian mengenai hukum acara pidana atau KUHP. Hal ini terungkap pada kegiatan Focus Group Discussion atau FGD dengan mengusung tema mendorong penyidikan yang transparan dan akuntabel melalui penguatan lembaga penegak hukum dalam pembaruan hukum acara pidana Indonesia yang digelar di Aula Serbaguna Fakultas Hukum UNAN pada Kamis pagi. Kegiatan ini diikuti oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Sugeng Haryadi, para asisten dan jajaran Kejaksaan Tinggi Sumbar, para kajari dan kacap jari sewilayah Sumatera Barat. Selain itu juga hadir sivitas akademika, mahasiswa, praktisi hukum, serta perwakilan lembaga terkait. Kegiatan ini digelar untuk dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam pandangan akademisi dan praktisi terhadap pembaruan hukum acara pidana di Indonesia, khususnya mengenai penyidikan yang transparan dan akuntabel melalui penguatan lembaga penegak hukum. Selain itu, FGD ini juga bagian dari upaya bersama untuk mendorong reformasi sistem peradilan pidana, khususnya pada aspek penyidikan yang menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Yuni Daruwinarsi, yang hadir sebagai keynote speech secara virtual menyatakan, komitmen kejaksaan dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan, serta pentingnya sinergi kelembagaan dalam mewujudkan penegak hukum yang berkeadilan dan bermartabat. Baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun budaya hukum. Penyidikan sebagai salah satu tahap paling awal dalam proses penegakan hukum seringkali menjadi sorotan. Mengapa? Karena pada tahap inilah nasib seseorang sebagai tersangka, sebagai subjek hukum mulai ditentukan. Maka keadilan yang kita harapkan tidak akan terwujud jika penyidikan tidak dilakukan secara objektif, profesional, dan berintegritas. Sementara itu, Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia memaparkan peran pengawasan eksternal terhadap institusi kejaksaan dan menjamin profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum. Melalui FGD ini diharapkan terjalin kolaborasi yang lebih erat antara lembaga penegak hukum dan instansi pendidikan tinggi dalam mendorong pembaruan hukum yang adaptif, akuntabel, dan berpihak pada nilai-nilai keadilan substansif. KUHP ya, diskusinya menarik dan sepertinya semuanya sepakat dengan pendapatnya Pak Ketua Komisi 3 Pak Wibowo bahwa RKUHP ke depan ini adalah bukan pemindahan kewenangan dari satu institusi ke institusi yang lain, tapi adalah perubahan sistem. Nah, sistem itu apa? Dua hal. Satu, akomodasi prinsip di dalam KUHP tentang Integrated Criminal Justice System. Yang kedua adalah due process of law. Kalau akomodasi Integrated Criminal Justice System ada di penjelasan pasal 132 yang namanya penuntutan, itu proses peradilan yang dimulai sejak penyidikan. Nah, kita satukan nih antara jaksa dan polisi sejak awal. Ya, sejak awal kita dorongnya begini. Sejak awal sudah terlibat sehingga tidak ada yang satu merasa di atas. Kepada Bapak Ibu dosen hukum pidana Fakultas Syawaludin, Padang TV.